Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Perdela, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjar pada modul 1.4 koneksi antar materi budaya positif. Profil pelajar Pancasila diawali dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi dan guru penggerak, dan juga budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru harus memberi ruang kepada murid untuk belajar dan mendapatkan pendidikan yang semestinya, atau melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah jadikan pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas. Visi guru penggerak, yaitu mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi, maka guru harus bisa membuat manajemen perubahan. Salah satu manajemen yang bisa diterapkan adalah dengan memetakan kekuatan yang ada pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar, atau disebut juga inquiry apresiatif, melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Setelah memahami peta kekuatan, maka bisa menemukan strategi untuk melakukan perubahan, mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif, yaitu berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul perubahan-perubahan positif atau budaya positif di sekolah. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses belajar mengajar. Dan budaya positif akan membentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta menjadikan mereka pembelajar sepanjang hayat. Pemahaman tentang konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas sekolah, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai yang dimaksud itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Teori kontrol, yaitu realitas setiap orang berbeda-beda dan setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda pula. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari guru sebelum atau sesudahnya. Memberikan penghargaan atau hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengandalkan perilaku manusia. Kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup.
Kedua adalah kebutuhan untuk disayang dan diterima, yaitu meliputi kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial, kebutuhan akan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan inilah yaitu bermain dan tertawa. Kemudian keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa, dan agama. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa mengetahui tujuan mulianya. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu menghubungkan dengan nilai-nilai akan dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Selanjutnya adalah perubahan. Adapun perubahan yang terjadi pada pola pikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah setelah mempelajari modul 1.4 adalah kita harus memulai dari motivasi diri kita sendiri untuk menciptakan budaya positif terlebih dahulu. Kemudian menggerakkan murid, guru, dan warga sekolah lainnya. Diperlukan motivasi intrinsik untuk mewujudkan budaya positif melalui penerapan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Kemudian perasaan. Nah, perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah pertama, untuk mewujudkan suatu perubahan positif tidak semudah membalikkan tangan. Semua membutuhkan proses dan dukungan serta partisipasi dari semua pihak. Yang kedua, sangat senang melihat murid-murid yang menyadari sendiri akan kesalahannya tanpa adanya hukuman dan mau memperbaiki kesalahannya atas motivasi dalam dirinya sendiri. Perasaan selanjutnya adalah menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep hal apa saja yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah hal yang sudah baik, yaitu penerapan keyakinan kelas yang dibuat bersama murid. Yang kedua adalah hal yang perlu diperbaiki adalah konsistensi dalam posisi kontrol guru sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu, yaitu sebelum mempelajari modul 1.4 ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya sering memakai posisi kontrol, menghukum, dan teman. Kemudian saya mengira saya akan disegani dan dihormati, tapi yang didapat adalah rasa takut murid kepada saya. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, posisi yang saya pakai adalah mencoba memposisikan diri sebagai manajer agar dapat membimbing murid untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Saya bangga melihat murid saya karena dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya dan mau memperbaiki diri dengan kesadaran dirinya sendiri. Perbedaan yang dirasakan. Apabila memposisikan diri sebagai manajer, murid mengevaluasi dirinya untuk menjadi lebih baik. Sedangkan saat memposisikan diri sebagai penghukum, murid merasa terus mengulangi kesalahannya yang sama. Perbedaan yang saya rasakan juga adalah sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi. Ketika menghadapi permasalahan murid saya biasanya mencari akar permasalahan kemudian menghubungkannya ke peraturan kelas atau sekolah. Kesimpulan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas atau sekolah adalah komitmen bersama dan konsistensi semua warga sekolah dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Selain itu juga diperlukan adanya kolaborasi atau partisipasi aktif dari orang tua atau wali murid dan warga sekitar sekolah. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.